وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع، نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sanadinal muttasil ila sayyidinal muallif hada ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Yang mana bacaan syairnya? Oh, paslon. Masih masalah puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, ini satu pasal. At-ta'inu fissin, orang yang lanjut usia. Misalnya ada orang umurnya 80 tahun, puasa udah nggak kuat. Kalau puasa sakit, puasa nggak kuat jalan. Ini namanya at-ta'inu fissin. Maka yang kayak gini tidak diwajibkan puasa, tetapi dia harus bayar apa? Fidyah. 1 hari 1 mud, 1 liter. Wal maridul ladzi la yurja lahu syifa, dan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sakitnya tahunan, sakitnya udah kagak kemana-mana, tinggal kulit sama tulang tiduran aja, ya. Tapi masih hidup. Ya, artinya kalau orang tanya nyaut gitu, mau makan manggut nih, iya, perutnya lapar mulu, terus nggak kemana-mana. Lalu bagaimana? Juga nggak boleh puasa, boleh tidak puasa, dia bayar fidyah. Ya. Sebab apa? Sakitnya nggak diharapkan baiknya. Tapi kalau yang masih diharapkan baiknya nggak boleh fidyah. Dia nanti kalau udah baik ngapain? Qadha. Sekarang kalau udah nggak diharapkan baiknya, ya nggak usah puasa udah. Tahun depan ya bikin payah penyakitnya. Ya. Atau orang tua tahun depan makin tua. Ya. Nah yang kayak gitu tuh, ya. Jadi di sini yalzamu, ya, kullan minhuma muddun, mesti tiap-tiap salah satu dari keduanya membayar 1 mud, ya. Ta'ami
kulli yaumin, makanan pokok tiap hari, wala qadoa alaihima, nggak ada kodok atas keduanya. Kenapa nggak ada kodok? Karena yang udah tua, kalau kita suruh kodok ya sama aja kagak kuat, ya. Atau orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, maka juga tidak kodok, maka dia harus membayar 1 mud. Mud makanan pokok. Kalau kita beras atau yang makanan pokoknya jagung, makanan pokoknya gandum, ya. Nah 1 mud. Kula yaumin, tiap hari bayarnya, ya. Nggak usah 2 hari sekali, nggak boleh. Kalau 2 hari sekali boleh, orang bayar udah sebulan aja dah 30 liter, enak dah. Nggak bisa, itu nggak bisa, borongan. Walaupun dia kaya, Tuhan lebih kaya. Kalau udah kelewat, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bayarnya tanggal 10 gitu. Yang udah duluan dibayar lagi nih. Yang udah lewat. Iya. Misalnya kita bayarnya 1 hari 1 mud, apa 10 hari belum bayar. Bayarnya 10 mud sekaligus bisa. Nah itu dia juga nggak boleh tuh. Yang nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Misalnya nih hari 1 mud, Iya. dia kagak bayar, mau bayar udah 2 hari, masih nggak boleh. Apalagi 10 hari. Kalau boleh 10 hari, boleh sebulan. Yang begitu kan jarang ya kita ini kan gitu. Iya, orang biasanya alah 1 hari, nah tapi bayar sekalian. Iya. Ribet. Oh nggak ada hukum bukan begitu. Artinya kalau udah hukum menentukan kayak gitu. Contoh lain misalnya tayamum pakai debu. Sekarang kan ada bedak yang wangi, ya. Nggak boleh, ya. Atau zakat mal, duit mestinya kita ganti pakai kain, pakai sembako, nggak sah. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Termasuk di sini makanya dibilang kullan minhuna mudun ta'amu yaumin likulli yaumin. Ada kata-kata likulli yaumin. Ya, apa artinya? Di situ dia untuk tiap-tiap 1 hari. 1 hari bayar, 1 hari bayar. Ya. Kecuali kalau barangkali dia nggak ngerti. Wah, saya kagak ngerti cara bayarnya 1 hari 1 hari. Ini udah kelewatan 10 hari, boleh. Karena apa? Yang kagak tahu itu kagak kena hukum. Atau lupa, ya. Sakitnya pingsan melulu, lupa bayar, nggak apa-apa. Jadi ini diwajibkan kepada yang normal ingetannya, 1 hari bayar. Lagi mau bayar kelenger, kagak inget, ya namanya kan dia kagak tahu. Atau dia nggak ngerti cara bayarnya. Atau wah udah duit aja kasih. Kalau memang dia kagak ngerti, apa aja nggak kena hukum. Hukum itu bagi orang yang nggak tahu sama sekali, bagi orang yang lupa, termasuk orang yang ketiduran. Ya, ketiduran bagaimana? Ya misalnya dia sembahyang zuhur, dia tidur setengah 12, bangun jam 6 sore, zuhur sama asar kagak kerjain, nggak dosa. Kalau perlu tidur aja bangun-bangun, sampai 2 bulan iya, nanti dikodok buru-buru pas bangun. Jadi apa? Untuk membayar mud tiap hari 1 mud. Kalau kita nggak tahu 1 mud, seliter. Padahal nggak sampai seliter. Kalau ditaruh dulu misalnya 1 mud 1 liter, disain 2 hari 2 liter, nanti udah 10 liter baru bawain kepada ini. Jangan juga, sebab orang yang miskin tuh perlu makan bukan 10 hari. 1 hari kasih, 1 hari kasih. Kecuali zakat fitrah. Iya, bisa ditaruh dulu. Iya, kita nih
udah bayar, udah kita keluarin tuh beras. Tapi membawainnya nanti karena kita mau kasih saudara di kampung, boleh. Atau kita bayar nih zakat, habis kita bayar, kita sendiri mau masak nggak punya beras, pinjem dulu nanti ganti, boleh. Itu zakat fitrah. Tapi yang kebanyakan di umum gitu aja, nanti saya sekalian 10 liter baru bawain. Iya. Iya, kebanyakan umumnya Iya. gitu. Tapi nggak boleh. Kebanyakan pikiran orang kayak gitu. Iya. Ngapain sih ribet? Aban sari. Ya, kecuali kalau kita mau beli beras buat masak. Istrinya satu hari beli beras liter, kata suaminya, alah udah beli sekarung, boleh. Buat makan, buat dia keluarnya satu mut. Ya, memang begitu. Jadi nggak ada istilah ribet, nggak ada istilah sekalian aja, enggak. Hukum kayak gitu emang. Ya. Tetap berlaku begitu. Berlaku satu hari satu mut. Ya wala qada'a alaihima. Wa yajibu 'alal haid, dan wajib terhadap orang yang menstruasi. Wan nufasa, dan orang yang nifas. Al iftaru fi Ramadan. Tidak puasa. Buka artinya, buka puasa. Kalau buka puasa kan berarti dia puasa, dia buka. Ini tidak puasa. Fi Ramadan wa ghairihi, di dalam bulan Ramadan dan lainnya. Artinya seorang perempuan yang lagi mens, maka dia men di bulan Ramadan. Berapa hari? 29 hari. Ya tapi nggak ada men 29 ya. Ada yang nifas 29. Dia men seminggu, ya udah nggak puasa dalam seminggu. Atau dia biasa hari lain, Senin Kemis, dia biasa puasa. Lagi men, jangan puasa. Tetapi kalau di bulan Ramadan, walaupun dia tidak puasa, disunahkan menahan diri dari makan minum bebas aja gitu, jangan. Artinya kalau dia mau makan, dia mau minum, disembunyi. Kalau rumahnya di dalam besar, di dalam, atau dalam di dapur, jangan sampai orang lihat dia lagi makan. Orang lihat dia lagi makan, bisa jadi fitnah. Oh, kagak puasa, dia nggak tahu lagi men. Ya. Atau memang harus menghargai orang yang lagi puasa. Ya. Kalau kita menghargai orang puasa, pahalanya gede. Apalagi orang yang suka merokok. Dulu kita suka naik di mikrolet, bulan puasa ngerokok aja. Nah, itu mesti ditegur tuh. Orang ditegur. Sebab orang terganggu sekali dengan kurang ajarnya itu. Nah, kan ceritanya ada anak Yahudi. Yahudi kan bukan Islam. Anaknya, anak bukan orang gede, anak makan di jalan, ya namanya anak-anak, atau makan es krim atau apa. Bapaknya panggil, marahin tuh anak. Kamu jangan kayak gitu. Orang-orang muslim lagi pada puasa, kesian. Dilihat kamu enak-enakan, nggak boleh kayak gitu. Akhirnya apa? Menjelang kematiannya, dia itu diajarin malaikat masuk Islam, menghormati karena dia menghormati Ramadan, sampai kayak gitu. Orang Yahudi aja ya melarang anaknya makan, ya, mendapat pahala. Termasuk kita, istri kita, anak kita lagi makan di jalanan bulan puasa, ya, jangan dikasih makan di tempat orang banyak lihat. Nanti fitnah dan juga tidak menghargai. Udah ngelawan, orang juga tahu perempuan lagi main. Ya orang tahu, iya. Kata kamu orang tahu, tapi belum tentu orang tahu. Yang penting jangan.
Jadi al-iftar fi Ramadan wa ghairi. Jadi orang yang udah lanjut usia, orang yang sakit tidak diharapkan sembuh, maka dia boleh tidak puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan catatan bahwa dia harus membayar fidyah 1 hari 1 mud, dan cara membayarnya tiap hari. Begitu juga orang yang mens, yang nifas, ya, boleh tidak puasa di bulan Ramadan dan lainnya. Wa yajuzu fi Ramadan, dan boleh di dalam bulan suci Ramadan lil musafir, bagi orang yang mau pergian. Tapi syaratnya iza kana safaruhu tawilan, apabila bepergiannya itu jauh. Jauh punya ukuran berapa kilo? 90 kilometer. 90 kilometer udah boleh kagak puasa di dalam bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan mau pergi ke Bandung, saya nggak mau puasa besok ah. Emang apa mau ke Bandung? Boleh. Padahal naik mobil, mobilnya cakep pakai AC, ke Bandung 2 jam nyampe. Kalau mobil cakep, sampai sana belum lapar belum haus, dia kagak puasa juga. Secara hukum boleh, secara hukum boleh, memang ada rukhsah, ya. Malah ada dalam bahasa Hindia, laisa bibirim siamum pim sapara, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di dalam bepergian. Di situ ada rukhsah atau dispensasi. Sekarang mana bagusan, puasa apa kagak puasa? Bagusan puasa daripada kagak puasa, asal tidak membebankan dia dengan puasanya. Tapi kalau dia kagak punya mobil, pakai sepeda dari sini ke Bandung, bagusan puasa. Bagusan puasa. Jangan puasa, sebab puasa buat dia repot. Padahal hukum ini 14 abad yang silam, di mana pada saat itu memang belum ada mobil, belum ada sepeda. Orang kemana-mana jalan kaki dulu. Mekah Madinah jalan kaki. Kuat-kuat. Ya. Makanya hukum ini diturunkan. Situasi seperti itu. Bahkan sampai sekarang orang-orang yang di pedalaman Mekah, Madinah, Badiah, di pegunungan, ya jalan kemana-mana. Jalan kemana-mana. Nah, walaupun sekarang udah punya mobil, kendaraan enak, hukum itu tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Makanya jangan dibilang, besok Surabaya, gue kenyang dah, besok nggak mau puasa. Nah, boleh. Dia pergi. Sembahyang saja boleh dikosor, boleh jangan. Dan kalau dia lagi musafir, nggak wajib Jumat. Cuman ketemu hari Jumat, nyari masjid apa? Ya nggak usah. Bayarnya zuhur 2 rakaat. Ya. Sebab apa? Allah memberikan kemudahan. Ya. Kalau kita mau pakai, boleh. Kita enggak. Biar payah saya mau puasa juga. Ya terserah. Ya. Tetapi lebih baik tidak puasa kalau memberatkan. Kalau tidak memberatkan, saya bukan ke Bandung, Surabaya, kan jauhan lagi. Tapi mobilnya empuk, pakai AC, di ngapain di mobil? Ditidur, ya. Ya kan kalau bos-bos kan tidur, ya kan bangkunya ditidur aja ngorok. Sampai di sana, iya seger bener, ya. Iya enaknya sih puasa. Bukan enaknya, abdolnya puasa. Jadi syaratnya seorang yang bepergian boleh tidak puasa idza kana safaruhu tawilan, apabila perginya jauh. Ke Bogor aja belum boleh. Baru 60 kilo.
Apalagi baru ke kopro. Pergi ke kopro sambil di kopro minum cendol. Ini dasar kagak suka puasa. Dulu orang bulan Ramadan ke Tanah Abang ngantri kepanasan minum cendol. Ya, jangan. Ya. Rumah depan saja seru minum cendol. Iya. Kenapa minum cendol? Emang dia berebut ngantri berdesakan. Ya. Cendol kitikin. Hah? Cendol kitikin. Iya. Apa? Cendol kitikin. Cendol. Cendol. Cendol kitikin. Cendol bisikin iya. Artinya dekat bener. Ke Bogor aja belum boleh. Ke Kopro minum cendol. Ini artinya orang memang ada madhab ad-dohiri cuma nggak dipakai. Ad-dohiri itu yang penting pergi kemana ke Kopro udah boleh buka. Penting sakit puyeng dikit membuka. Ad-dohiri dia apa? Babi haram, dia kagak haram. Sebab apa? Yang disebut dalam Al-Quran walahmul khinzir, dagingnya yang disebut dagingnya sama Quran. Ya tulangnya, palanya, kakinya kagak. Ya ini yang tidak belajar tafsir kayak gitu. Sebab di dalam Al-Quran ada zikrul juz iradatil kul. Disebutnya bagiannya aja, bagiannya. Tapi ini maksud seluruhnya. Ada lagi zikrul kul iradatil juz. Disebut semua. Tapi yang dimaksud sebagian. Misalnya apa? Kalau di dalam Al-Quran waja'alu asabi'ahum fi adhanihim minas sawaiki hadarul maut. Apa waja'alu? Mereka jadikan asabi. Apa asabi? Jari-jari. Usbu satu jari, asabi jari-jari. Fi adhanihim masuk ke kuping. Emang ada orang kuping begini? Satu. Tapi disebutnya jari-jari. Waja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata Allah, mereka jadikan jari-jari tangan mereka. Masuk ke kuping mereka. Ya nggak mungkin satu. Jadi yang disebut banyak, padahal satu. Misalnya gini contoh lain. Ada SMP 100, misalnya SMP 100. Ada lomba ceramah. Ada seorang dari SMP 100 menang jadi juara. Orang pada bilang, oh SMP 100 jadi juara. Padahal yang jadi juara berapa orang? Satu. Itu contoh zikrul juz iradatil kul. Yang disebut semua. Padahal atu doang. Ya. SMP 100 jadi juara dakwah. Ya. Disebutnya SMP-nya. Padahal cuma satu yang jadi juara. Itu contoh disebut banyak yang dimaksud sedikit. Kalau yang disebut sedikit dimaksud banyak. Dalam bahasa Indonesia misalnya saya membeli seekor sapi, ekornya doang dibeli, kan semua yang disebut ekor, seekor, satu ekor buntut. Disebutkan zikrul juz iradatil kul. Yang disebut sedikit, yang dimaksud banyak semua. Ya? Kok tadi kebalikan, disebut banyak, dimaksud satu. Sekarang disebut satu, dimaksud banyak. Ya? Saya beli seekor sapi, oh ekornya doang, ya enggak, ada palanya, ada kakinya, ada perutnya. Nah itu artinya disebut. Nah, kira-kira di Al-Quran kayak gitu. Jadi kalau disebut hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan darah, bangkai, daging babi. Mazhab ad-dohiri yang disebut daging. Kan tulangnya nggak disebut, kulitnya nggak disebut, minyaknya nggak disebut. Nah, jadi dibilang dagingnya doang yang haram, yang lain halal. Nah, karena apa?
tidak ditafsirkan menurut ilmu tafsir. Ya, zikrul juz iradatil kul. Seperti apa lagi? Dalam Al-Quran disebut la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Kata Zohiri yang kagak boleh kan deketin. Ngerjain boleh. Itu pahamnya dia. Padahal itu kias aulawi namanya. Kalau deketin aja kagak boleh, apalagi ngerjain, gitu kan? Kalau dia bilang kagak, Allah bilang deketin kagak boleh, kerjain boleh. Ini paham yang salah. Kalau kita mau balikin boleh, ya boleh lu kerjain, tapi lu jangan deketin. Nah lu pakai apa tuh? Iya, iya. Jadi tapi Daud Adhiri mengartikan seperti itu. Jadi ya jaizan. Apa tuh jaizan? Pergi yang dibolehkan. Emang ada pergi yang kagak dibolehin? Dia ada lah. Lu mau kemana? Mau ke Surabaya? Mau apa? Di sana mau nyopet. Mau nyopet? Iya, udah orang nggak kenal gua apa kalau nyopetnya. Dia pulang. Dia lagi puasa, suruh buka. Ya jangan. Perginya yang kagak dibolehin. Atau mau pergi kemana? Ke ya jauh, Bandung. Mau ngapain? Mau mukulin orang di sana. Emang apa? Ya minjem motor kayak pulangin, udah datang. Jangan mau ribut. Jadi yang dimaksud kita bepergian yang boleh buka puasa. Pertama syaratnya perginya jauh. Yang dimaksud jauh berapa kilo? Kurang lebih 90. Jaiz. Apa jaiz? Boleh. Yang dianjurkan oleh agama. Oh mau pergi ke sana mau ngapain? Silaturahim. Pergi ke sana mau ngapain? Mau dagang. Pergi ke sana mau ngapain? Mau haji. Pergi ke sana mau apa? Bayar utang. Boleh. Pergi ke sana mau berantem. Pergi ke mana mau garong. Enggak boleh. Ya memang ada di satu kampung. Di kampung di Jawa. Saya dulu di sana kalau dia mau pergi garong itu disedekain dulu rame-rame beres selamat. Iya, saya nggak percaya waktu itu. Ada yang angkat. Kampung saya Ustaz begitu. Misalnya ada sekampung nih mau pergi garong, dibilangin tuh, oh pada doain rame-rame. Salah kegedean itu. Iya, orang mau garong didoain. Ya, tapi di kampung kita kagak tahu lah sekarang masih berlaku apa enggak, saya kurang tahu. Ya. Jadi jaizan artinya yang boleh. Walau kadara ala saumi, walaupun dia mampu puasa, dia mampu. Ini orang pakai mobil, duduk pakai AC, puasa dia mampu bener, tapi dia enggak puasa juga. Boleh. Ini boleh. Misalnya bapak-bapak besok saya mau ajak, ayo besok kita ke Bandung. Bulan puasa ini ceritanya. Pakai mobil, bus hibah utama uang. Pada kagak puasa sih mobil, boleh, boleh. Ya sebab apa? Emang hukum membolehkan nggak puasa. Ya pada ngerokok, pada ini bener, udah kayak bulan puasa aja. Jadi boleh, bapak-bapak di sini walau qadar ala saumi, walaupun dia mampu puasa. Tapi dia ogah nggak apa-apa. Tapi wal abdolu yang paling utama lahu buat orang itu ayyasuma berpuasa. Dengan puasa. Iya, itu abdolnya. Walaupun tidak puasa boleh, ya, tetapi lebih utamanya puasa. Ya puasa. Kayaknya kalau kita pergi semobil, enakan puasa sih. Ya. Bagi orang yang senang puasa, orang yang kagak suka puasa, ya ada aja alasannya. Ya, jadi hukum, ya kita ini mempelajari hukum. Berarti bukan hukum itu apabila kita pelajari langsung kita terapkan, enggak. Lihat tempatnya. Iya, lihat tempatnya. Umpamanya ada hukum-hukum yang kita pelajari, kita tahu, tetapi tidak boleh kita ikuti.
Pernah saya bilang seperti Nabi, istrinya berapa Nabi? 9. Saji besok mau kawin lagi. Jangan, itu buat Nabi boleh 9, buat kita paling banyak berapa? 4. 4 itu min khoso isir rasul, dari kekhususan Nabi. Banyak yang khusus buat Nabi, buat kita nggak boleh. Ya kita bukan Nabi. Wal abdul asyasuma iza lam yaksul lahu masaqqatun, apabila tidak terdapat padanya masakoh apa? Berabik, repot, payah. Masakoh, kepayahan. Kalau dia gara-gara puasa lemes betul, sampai teler, jangan, itu namanya. Ya. Dia bilang enggak, gua nggak puasa sampai mati, gua gak buka, mati bener. Neraka. Maksiat matinya tuh. Maksiat. Sebab apa? Orang disuruh membuka, dia mempertahankan diri, enggak buka, biarin mati. Lah yang suruh mati siapa? Orang suruh makan boleh, kagak puasa boleh. Nah, jadi jangan kita mempertahankan hal-hal yang berkeyakinan bahwa itu boleh. Jangan. Agama yasiru wala tu'asiru, yang gampang-gampang, kerjaan yang susah-susah. Ya. Misalnya apa? Kita dikagak kasih sholat di atas, di samping rumah yang udah mau rubuh. Lu jangan sholat di situ, rumah ada doyong tuh, ada gempa, ketiban lo. Oh, gue sembahyang, syukur-syukur gue mati lagi sembahyang. Mati ketiban balok. Ya, neraka matinya. Coba Pak, dia kagak mau menghindarkan diri, alasan dia lagi sholat. Mati kan lagi sholat itu husnul khotimah. Ya, tapi bukan begitu. Udah tahu bangunan mau rubuh sengaja. Jangan. Idza lam yahsul lahu masyaqqatun wala yajuzu lil marid, tidak boleh bagi orang yang sakit illa idza hasalat lahu masyaqqatun syadida bisaumi, kecuali apabila dia puasa mendapat masyaqqah yang sangat berat dengan sebab puasa. Jadi orang yang lagi sakit juga bukan serta-merta, lagi sakit apa? Sakit perut. Terus gimana? Enggak puasa dah. Kemudian tahan kagak? Sebenarnya dia tahan. Ntar juga dibaik. Yang begitu jangan buka. Yang dibolehkan buka kalau dia sakit, seperti orang sakit mah. Kemudian kalau itu sakit, ya buka. Nanti mahnya baik kodok. Jangan biarin sakit-sakit, mati juga nggak apa-apa, ya jangan. Nah, jadi sebab apa? Allah berikan jalan keluar kok dia kagak mau tempuh. Gitu. Udah tandain di situ. Saya kepengen laporan tentang masjid saya kena gempa apa kagak. Tadi saudara Epi datang udah nanya aja, masjid selamat. Alhamdulillah selamat. Jadi saya ngajar di Al-Ahya, kaum ibu. Pas saya masuk, Ustaz, masjid bagaimana? Lah saya kebingungan, saya nggak tahu ada gempa. Ya? Saya nggak tahu gempanya di Cianjur. Waktu terjadi saya tahu, saya lagi tidur. Gempa. Cuma saya lah emang kenapa Bu? Ya kan gempa Ustaz. Lah emang gempa di mana? Ya di Cianjur lah. Lah saya langsung kaget, bingung, saya telepon orang Haji Budi yang tahu. Udah tahu, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Kemudian rapat kemarin rencananya saya Jumat besok nih mau ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ilman kama 'allamta Adam al-asma'a kullaha. Allahumma fahimna ilman kama fahimta Sulaimana. Allahumma atinal hikmata kama a'taita Luqman al-hikmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa da'watin la tusma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.